Melalui syair kulantunkan syiar, berharap segala dosa kan terbakar. Semua yang hadir dalam seminar, semoga selamat dari annar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka, salam literasi. Salam kenal semuanya, saya Apriliantino di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Zat penggenggam semesta, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan yang telah memberikan kita contoh sepanjang zaman, yang memberikan petunjuk jalan sehingga kita bisa menapaki jengkal demi jengkal perjalanan yang akhirnya bermuara pada gerbang pulang menuju keabadian. Pertama, kami haturkan terima kasih kepada owner dan founder Kak Pratama, jajaran admin dan juga moderator SCK yang telah memberikan kepercayaan yang besar kepada kami untuk berbagi sedikit materi pada kesempatan malam hari ini. Sebagai disclaimer, materi yang akan kami sampaikan berikut ini mengutip sebagian dari ayat suci Al-Quran, dan ini tujuannya adalah semata mengingatkan kepada sobat muslim yang tergabung di grup ini, bukan untuk menggurui ya, tetapi sebagai bentuk sharing, sebab kami sendiri juga masih belajar dan karenanya siap untuk menerima kritik dan masukan terkait dengan apa yang nanti kami sampaikan. Bagi teman-teman non-muslim, tenang saja, materi ini tetap bisa kok dipakai untuk sebagai pedoman ya dalam kita menulis seperti itu. Selamat mengikuti, terima kasih. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat populer ketika bulan Ramadan atau bahkan sebelum bulan Ramadan. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ingin agar kita itu semuanya orang-orang yang beriman mencapai derajat takwa. Puasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk berubah dan berbenah. Termasuk di dalamnya adalah tentang apakah kita mau merubah apa yang ada dalam pikiran kita, mindset kita, sehingga kehidupan kita juga akan berubah, ataukah kita menolak perubahan itu. Ingat teman-teman bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, dan kita tidak boleh membiarkan pikiran kita terbelenggu, terkungkung, terpenjara dalam sesuatu yang kita sebut sebagai fixed mindset. Maka memiliki kemampuan untuk connect the dots, menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain, itu merupakan sesuatu hal yang harus kita miliki. Maka pada kesempatan puasa nanti, sebagai seorang penulis, kita memiliki peluang untuk merubah pola pikir kita, menjadikan puasa sebagai pemantik semangat, menjadikan puasa sebagai
sarana untuk meningkatkan kapabilitas, meningkatkan kualitas tulisan kita. Sehingga apa yang kita tuliskan itu adalah tulisan yang memang layak untuk dibaca, yang memberikan dampak energi positif yang akan meresap ke relung hati pembaca. Sobat sekalian, sobat SCK, kita tidak bisa memungkiri bahwa puasa telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan seorang muslim. Dia tidak hanya membakar semangat untuk beribadah, tetapi juga sekaligus melaksanakan tugas-tugas keduniawian, yang itu semua memberikan hasil yang maksimal bahkan ketika orang-orang sedang berpuasa. Ketika kita puasa, kita meyakini bahwa akan ada nilai pahala yang berlipat ganda. Begitu juga terkait dengan semangat menulis. Ternyata telah banyak peneliti yang menemukan bahwa dari hasil penelitian mereka, para penulis muslim, ya, ada 10 penulis muslim di Indonesia yang mengatakan bahwa kapasitas kepenulisan mereka meningkat bahkan ketika mereka sedang berpuasa. Kapankah duka ini akan berakhir? Kapankah darah ini berhenti mengalir? Maafkan daku, duhai Palestina, ku hanya bisa mengiring dalam doa. Ya Allah, turunkanlah bala tentaramu di Palestina. Kini mereka menunggu. Luluh lantakkanlah segenap musuhmu. Karena itu sangatlah mudah bagimu. Bertahanlah Palestina. Ada banyak sebenarnya tips agar kita tetap eksis ya menulis di bulan suci Ramadan. Tetapi diantaranya adalah yang pertama, aklimatisasi diri. Kita harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri menjelang Ramadan terutama. Karena kita akan menghadapi satu fase yang berbeda dibandingkan 11 bulan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi ide. Ini penting agar kita kemudian tidak terjebak pada writer's block yang itu kerap sekali
menghampiri orang-orang yang sedang lapar. Maka bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaiknya. Kemudian juga terkait dengan ide, harus kita tampung, kita cari yang sesuai dengan kondisi ketika kita sedang berpuasa. Jangan sampai puasa menjadikan kita lemah. Selanjutnya adalah terkait dengan spesialisasi topik yang kemudian diikuti oleh aktualisasi ide, dan yang terakhir adalah rekapitulasi mental. Jadi spesialisasi topik di sini adalah untuk menggenjot determinasi kepenulisan kita. Kita perlu membuat Ramadan sebagai sesuatu yang spesial. Maka dengan menulis kita sudah menorehkan sesuatu yang istimewa di bulan yang paling istimewa. Kemudian aktualisasi ide merupakan kesadaran utuh dan bersih dari penulis yang akan tercermin dari karakter tulisannya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dalam wujud tulisan kita. Kemudian yang terakhir adalah rekapitulasi mental, yaitu perhitungan detil. Rekapitulasi mental sendiri merupakan seperti yang saya sampaikan tadi, perhitungan detil atau rekapitulasi untuk mental kita ya menjelang Ramadan. Yang ini merupakan suatu hal yang baik yang harus kita coba. Maksudnya adalah ketika Ramadan tiba, jauh sebelumnya kita sebagai penulis harus mampu berubah dan berevolusi untuk menjadi lebih baik lewat tulisan-tulisan kita. Ada misi-misi baru yang harus kita bawa di dalam tulisan-tulisan kita, yang itu akan kita godok, yang akan kita hasilkan di bulan suci, sehingga apa yang kita tuliskan tidak hanya bernilai sebagai karya seni, tetapi juga memiliki nilai-nilai mulia untuk mengajak kepada orang lain, pembaca dalam hal ini, menuju kepada kesalihan pribadi sekaligus kesalihan sosial yang itu bisa kita lakukan bersama. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.